istilah adat lamu kusang mesti dipakai taruh nggak bisa. Adat Minang tuh tagangnya bajelo-jelo kan duanya berhenti-hentian. Sekali aja kadang tiba, sekali tapi yang berubah. Maksudnya adalah adat Minang tersebut bisa diperbarui, reformis gitu. Tergantung kepada pemangku adat ini. Berarti tergantung pemangku adat sendiri dalam pemajuan adat tadi. Dan orang ini yang disebut dengan orang PJ ini. Untuk pemajuan adat. Siapa dia orang PJ ini? Orang PJ itu disebut adalah yang pertama namanya datua atau pengulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Nusana sedunia, bertemu bagi awak dan Abang Jamil. Abang Jamil ya. Sebelumnya awak pernah membahas mengenai orang PJJ. Nah, apa maksud dari orang PJJ? Mungkin Abang Jamil bisa menyampaikan lebih lanjut. Siapa Mbak yang orang PJJ? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dimanapun berada. Memang seperti ditanyakan oleh moderator tadi tentang PJ ini, yang kebetulan pertemuan kita dulu pernah disinggung tentang orang PJ ini. Apa itu orang PJ ini? Dan apa pula perannya? Dan apa pula hubungannya dengan adat dan nagari? Di sana, baik, mau ke pertemuan kini kok kita akan bahas masalah itu khusus sebab itu memang perlu kita tahu kepada masyarakat Minang, masyarakat adat, dan terutama untuk generasi muda awak. Apa itu orang PJ ini? Di sana dan anak-anak kami atau adik-adik kami dimanapun berada, sebelum kita membahas itu akan sampaikan lo kepada generasi muda awak. Pasalnya adat Minang tersebut adalah sebenarnya sangat longgar, sangat nyaman, sangat baik untuk dipelajari. Cuman saja kenapa awak kurang memahami, kurang tahu, karena itu harus jujur, karena udah lama ada Minangkabau itu kurang dipelajari, baik itu di lembaga-lembaga di sekolah, lembaga formal maupun di lingkungan nagari. Ini yang kurang. Kita udah lama menyoroti. Kebetulan Ambo ada lembaga-lembaga khusus di samping lembaga forum pegiat literasi adat, juga ada lembaga namanya LPPAM khusus bergerak soal itu. Bahkan kita juga mendirikan namanya lembaga bantuan hukum khusus masalah hukum adat. Alhamdulillah, insya Allah akan launching tahun ini, dalam bulan ini, yaitu di PTG. Itu sana dimanapun berada. Jadi kata-kata yang kami ucapkan tadi kadang-kadang ada yang tidak paham, ada yang tidak tahu, terutama generasi ini orang PJ ini sebenarnya. Dia tidak tahu di nagari biasanya udah tua, dia orang siap, malin, atau murah siap tadi yang bakal malin, bakal pakih, lapai dan sebagainya. Mereka generasi hari ini tidak tahu. Kita pernah mengadakan survei para generasi hari ini pelajar, saya juga mengajar adat di sekolah ya. Itu mereka nyaris dikatakan, ditanyakan apa itu adat? Tidak tahu. Mereka yang terbayang itu ketika ditanya hidup baradai ada itu, yang mereka bayang itu adalah adanya orang bapak sambahan, balu persambahan atau dari persambahan, yang terbayang itu. Yang kedua yang terbayang ini orang barale memakai baju ada Minangkabau ya, memakai anak daru marapulai. Ya. Kepada adik-adik dan sana di mana sebenarnya ketika bicara adat bukan hanya itu adalah salah satu prosesi adat. Itu adalah prosesi adat, bukan adat. Jadi jangan terjebak dengan demikian. Nah ini itulah kita bahas minggu lalu. Adat itu sangat luas dan bisa saja apapun yang kita sepakati, yang kita buat itu bisa menjadi adat. Dan bahkan ada yang baru. Boleh ya. Ini ada istilah adat lamu kusang mesti dipakai taruh nggak bisa. Adat Minang itu tagangnya bajelo-jelo kan duanya berhenti-hentian. Sekali aja kadang tiba, sekali tapi yang berubah. Maksudnya adalah adat Minang tersebut bisa diperbarui, reformis gitu. Tergantung kepada pemangku adat ini. Tergantung pemangku adat sendiri dalam pemajuan adat tadi.
Dan orang ini yang disebut dengan orang Pejini untuk pengajian adat. Siapa dia orang Pejini? Orang Pejini itu disebut adalah yang pertama namanya Datuk atau Pengulu. Nah, siapa itu Datuk Pengulu? Datuk adalah orang yang dituakan, yang dia gala atau dia amanah oleh kaumnya untuk menjadi pemimpin di kaumnya. Jadi orang dia galanya itu bermacam-macam tergantung suku masing-masing. Misalkan di suku Kerto itu Datuk Marajo, di suku Bang itu Datuk Simarajo, ya tergantung sukunya lah, tergantung saku yang mereka terima dari dulu-dulu nenek moyangnya. Gelar datuk itu umumnya ada turun-temurun, kecuali datuk-datuk yang baru, datuk baru atau pengulu baru gitu. Nah, kalau yang lama itu ada nagari menyebut namanya Nenek Mama. Kalau datuk baru itu disebut datuk. Ada juga nagari yang seperti itu menyebutnya. Contoh daerah sebelah Koto itu, atau daerah Padepsike, Ayangnya itu yang disebut Nenek Mama itu adalah datuk-datuk yang tua dulu, gelar yang masih turun-temurun. Dari sekian abad-abad yang lalu turun itu yang dikatakan Nenek Mama. Tapi datuk-datuk penungkeknya, datuk baru, misalkan dia udah berkembang, tapi datuk baru itu yang disebut dengan dia datuk. Tergantung daerah masing-masing. Di daerah Agam misalkan datuk itu sama saja, tidak ada istilah pucuk atau istilah. Tapi tanah datar ada datuk pucuk namanya. Datuk pucuk itu membawah juga datuk-datuk yang lain. Datuk pucuk misalkan di skala di Pariang itu ada 22 datuk pucuk. Tersebar di 4 jorong. Di jorong saya di skala di misalkan ada 3 datuk pucuk. Datuk Marajo, Datuk Tamijo, dan Datuk Berwanso. Dan 3 itu di bawah, membawah lagi datuk-datuk yang banyak di bawahnya. Masing-masingnya ada yang 10, ada yang 7, ada yang 8. Macam tuh. Nah, kadang-kadang yang 7 dan 8 tadi karena udah berkembang dulu kok nyebutnya datuk cilai. Dia tingkat ke bawah. Dan itu yang ditemukan masalah kira tadi pada janaya pada turun. Dan tingkat-tingkatan tadi juga dalam masalah penyelesaian sengketa atau masalah yang dalam kaum. Dari mama, dari kan ya ke mama, selesai ke mama. Dari mama pergi ke Tunganai. Dari Tunganai selesai pergi ke Manti atau Penungke. Mungkin menyelesaikan tidak selesai juga Sinando. Baru tiba di Datua. Yang namanya batang turun. Itu proses dalam desa adat. Nah, kalau itu masih berlaku hampir seluruh negari masyarakat adat di Minangkabau. Jadi yang pertama Datua. Siapa Datua? Usui ke menyelesai, karuh ke menjania. Babatang gadang, badaun dindang, kuritnya kue untuk sampai taga. Pai sampai batanyu, ulang sampai ember itu. Balam lapang bapadang lebar. Itulah Datua. Mereka adalah pemimpin dalam kaum. Makanya disebut pengulu. Pengulu dalam kamus bahasa Minang, dalam kamus Indonesia artinya pemimpin. Bahkan pada dirinya disebut juga Nenek Mama. Nenek Mama. Apa beda antara Nenek Mama, pengulu, Datuk? Datuk gelarnya. Pengulu itu adalah kepemimpinannya. Pemimpin. Nenek Mama adalah sebutan penghormatan. Karena dia adalah seorang pemimpin, panggil dia Nenek Mama. Jadi kata-kata Nenek Mama itu adalah panggilan penghormatan di Minangkabau. Maka jika orang terbaik menjalankan nilai-nilai kebaikan, nilai kepemimpinan, pandai berlaku adil, sopan dan santun, pandai memimpin dengan baik, maka dia sebutnya Mama. Kadang-kadang gelarnya Mama itu bisa juga disebutkan kepada orang lain. Semando. Iya. Oh iya. Semando. Contoh Semando ya. Bahkan Semando pun berhak mendapat gelar itu ketika menjadi semando-semando yang baik. Ada sifat pai sampai bertanya dia. Ada sifat karuh kemenjaniah dia. Ada sifat adi dia. Dindak lain hukum bana bakato bana. Semando banyak lah macam Mak ya. Semando laki buru ya Mak. Ada Mak. Semando hijau. Macam yang ada semando nyaman. Nanti kita akan bahas dulu. Jadi yang pertama tadi adalah Datuk. Yang kedua yaitu orang Pejini itu adalah namanya Manti. Siapa Manti? Nanti bertemu saya. Kita akan bahas nanti. Setelah itu bertemu saya, kita akan bahas masalah job desk-nya masing-masing. Apa gitu? Sekarang kita akan sampaikan secara global dulu. Apa itu orang Pejini? Siapa tuh orang Pejini? Manti. Siapa tuh Manti? Manti dalam adat namanya Manti Tagak di Pintu Susah. Itu adat Minang Malaysia. Artinya sampai mengadu persoalan sebelum sampai di Datua, orang ke Manti dulu.
Manti itu dalam tambu kita baca Wakil berasal dikatakan itu Mbak. menteri. Oh menteri. Oh. Itu gitu. Alam itu yang kita baca salah satu Menteri. referensi menteri. Jadi stafnya menterinya dari Datua. Jadi sebelum Cibo Datua kalau gitu. Jadi hierarki kepemimpinan yang bawah sebenarnya rancang. Kemudian Cilai orang ini namanya adalah Malin. Malin itu berasal dari kata bahasa Arab mu'allim. Ulama. Sudah bendang dalam negeri. Dalam tambu, dalam adat disebut dengan ulama itu sudah bendang. Nanti kita akan bahas joknya lebih jauh dalam pertemuan selanjutnya. Yang keempat, namanya orang PJNI itu adalah Dubalang. Dubalang itu siapa? Semacam Kamtibmas, keamanan. Nah, orang yang PJNI tadi itu ada dalam negari dan ada dalam kaum. Kalau negari tugasnya ke negarian, dalam kaum tugasnya ke kauman. Nah, biasanya ada kelompok-kelompok. Dan nanti dalam negari mereka pun nanti ada lembaga-lembaga khususnya dalam negari. Kalau alim ulama misalkan adalah namanya lembaga tuangku. Kalau di Narata namanya tuangku. Mungkin di daerah agama namanya tengku dan sebagainya. Kemudian Cadiak Pandai itu kelompoknya adalah sebagai penungke. Jadi kalau dapat nyama diundang. Nah, itulah contohnya. Dubalang itu tagak di pintu Mandare atau tagak di Kato Mandare. Kato Dubalang, Kato menyelesai. Artinya dia adalah Kamtibmas. Jika ada persoalan dan inilah turunnya, ya Kamtibmas lah gitu. Keamanan, pengamanan, dan ini adalah ya seperti polisinya. Polisi yang Bali. Kalau di Bali itu ada juga polisi ya, Mbak ya. Ada namanya apa? Berarti mirip-mirip Mbak ya. Sama. Mirip, tugasnya sama. Sama. Miripnya hampir sama. Miripnya berlain, tugasnya hampir sama. Itu barangkali kita bahas ini, yaitu tentang orang PJNI. Tapi yang PJNI nanti ada lagi namanya orang jenih nanampe. Ya, beda lagi nanti. Beda pula nih. Di samping jenih nanampe ada lagi namanya orang bajini gitu. Dan tiga macam jenih-jenih tadi adalah pilar nagari, mau dikemanakan nagari, mau mundur nagari, mau maju nagari, inilah orang-orangnya yang bertanggung jawab baik dunia maupun akhirat. Itulah pembahasan kita hari ini. Baik.